Halo, ini aku ngulang lagi loh bikin videonya. Tadi habis bikin videonya gak bagus banget. Di sini kelihatan nggak sih kalau aku bikin begini? Kita close dulu ya. Ini aku trading juga. Kalau aku tadi bikin video hasilnya kacau. Tuh, aku udah bikin tadi. Jadi aku mau bahas scene Rust. Jadi game Rust ini. Rust ini jadi masalah. Aku udah nggak main game ini sejak bulan lalu tanggal 28 ya. Terakhir aku play itu game. Jadi ini game unik. Ini kenapa diaktif terus ya? Notice adjusted time apa ini? Dia ngerti malam loh. Nggak tahu ini why not. Nggak tahu. Jadi Rust ini jadi masalah banget. Kenapa? Jadi masalah dia suka nge-freeze. Nih kayak gini kasusnya nih. Ini aku tadi kan sempat play. Kalau udah di play lagi dia akan error. Rusty ini di play. Rust ini biasanya langsung nge-freeze kalau nggak jalan. Tuh, hang. PC-nya hang. Oke, kita tunjukin ke sini. Aku lock dulu, semoga bisa ini ya. Kalau misalkan hasilnya jelek pun aku upload juga. Ini udah nggak bisa digerakkan lagi. Kalau nggak mau lihat ini aku agak slow down. Ini aku ketik-ketik sini nih. Ini tombol Windows. Ini buat masih lampu kan, lampu beda ya. Kalau di sini lampu itu ya dia ngikuti keyboard. Dan mouse aku gerakkan nggak bisa. Aku klik-klik pun juga nggak jalan. Selalu seperti itu Rust dan random. Tetapi kalau di Windows 11 aku seingatku cuman beberapa kali aku bisa play game ini di sini. Kenapa? Alasannya ya nggak tahu. Jadi aku menggunakan setup 3 monitor ya. Ini kalau dihitung mungkin udah 4K karena 1080x3 ukuran udah 4K lah itu, atau 2K. Terus solusinya seperti apa ya? Mau nggak mau harus aku matikan paksa dari sistem dari hardwarenya. Ini kenapa agak miring ya? Oke, gua pasin dulu. Oke. Jadi aku matiin paksa di hardware. Di sini ini ada tombol on off. Nah, nampak nggak nih? Nah, ini on off. Ini aku harus matikan di sini. Karena nggak bisa diapa-apain. Dan PC offline dan aku akan play lagi. Dan seperti itu kasusnya. Ini videonya pasti aja lama. Oke. Ini kenapa nggak kelihatan dia? Di sini harusnya aku titiknya. Aku lock dulu biar nggak ngeblur. Ini agak sulit. Kita tungguin dulu ya. Bikin video berkali-kali. Ini aku nggak tahu Brika ini jadi masalah. Tadi aku rekam pakai ini tuh remek cuy, kayak rekaman menggunakan udahlah nggak ada berkelasan sama sekali lah, bener-bener blank kalau di indoor lah. Apalagi low light gini. Sebenarnya nggak, ini udah terang banget sih, udah lampunya terang, cuman mungkin kurang terang lagi, mungkin perlu matahari di bawah sini ya. Aku nggak menyalahkan ini juga sih, ini memang udah buat outdoor bukan buat indoor juga. Dan cuaca kalau mendung hujan apa le, jangan disenggol ya. Nanti kamu pijitinnya, nanti besok panggil tukang pijit. Ini Brika udah sebulan ya nggak dipakai ya. Aku belum keluar ruangan dulu, masih rame. Yap. Kita lanjut coba ya. Ini kalau di play dia akan jadi masalah lagi, masalah yang sama seperti tadi. Sistemnya nge-freeze. Bener sistemnya nge-freeze, bukan cuman aplikasinya freeze.
Jadi aku sudah coba dari minggu lalu itu beneran bikin pusing nih sebenarnya masalah ini. Karena mau nggak mau, karena apa ya? Ini kan ada duitnya gitu loh cuy. Sayang kalau nggak diperjuangkan. Ini aku kok ngerasa agak miring gitu ya. Oke lah, aku nggak mau bahas yang ini sih. Oke, enak sih ini. Ya, ini kenapa jadi gambarnya kurang bagus? Aku coba titik-titik di tempat yang enak dilihat, dan ini mungkin jarak yang enak dilihat. Semoga aja bagus ya. Jadi aku udah lakukan banyak install driver ya. Poin satu ada aku install drivernya dulu. Kalau untuk hardware nggak mungkin dong. MSI, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce 12 GB itu masalah. Dan ini game juga nggak, emang iya sih seganas itu gitu loh. Aku sih nggak percaya ini game ganas banget sih. Cyberpunk mungkin sih, atau game-game yang berat mereka buat tester ya, yang suka aku lihat di YouTube mereka pada tester menggunakan Cyberpunk, Shadow of the Tomb Raider dan yang lain-lainnya. Aku mencoba menginstall driver ya, Nvidia GeForce driver. Ini aku deketin. Oke, harusnya sih nggak goyang. Aku sudah pertama install driver yang di sini dulu. Dari driver ini masih error. Nah, ini sorry ya, suaranya pasti nggak kedengeran. Ini error nyampe aku ketemu versi ini di 471, tetapi aku jalankan di Windows 10. Jadi di Windows 10 hanya jalan di driver ini yang kemungkinan play gamenya itu adalah 80%, 70-80% di sini bisa play. Oke. Lalu kalau diupdate lagi ke sini tuh kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Tetapi ketika GPU drivernya diinstal pertama, dia normal, tidak ada masalah. Tetapi next dia random, jadi si gamenya ini buat di play itu random, kadang bisa kadang enggak. Dan untuk settingan sendiri seperti yang sudah yang sebelumnya, Nvidia di control panelnya aku nggak banyak setup, cuman di bagian ini aku masuk ke 3D settingnya. 3D settingnya ini paling cuma di sini aku rubahnya. Nvidia GeForce RTX Auto OpenGL Rendering GPU. Power management mode-nya ada preferred maximum performance, sama shader case-nya unlimited, udah gitu aja dok. Yang lainnya mah normal lah, config basic dan yang lain-lainnya. Resolusi mungkin ini nggak terlalu ngaruh, harusnya menurutku sih nggak terlalu ngaruh lah. Jadi tetap terjadi kasus seperti itu. Sampai pada akhirnya itu aku jalankan di Windows 10 ya, itu play itu bisa jalan di GPU driver 471.1 atau 472, itu pun kadang bisa kadang enggak, tapi kalau lebih aman di 471 itu paling pasti bisa lah, meskipun bolak-balik sistemnya di restart ya, crash terus karena. Jadi solusi yang baru, jadi meskipun aku nyampe modifikasi sih, aku menambahkan di sistem advanced setting ini. Nah di sini ada performance setting. Nah di sini ada advanced, terus ada change. Nah di sini automatically manage page file size. Ini aku unchecklist ya, tidak di checklist. Dan aku custom di inisialnya di 4 GB dan 4 GB. Terus ini di set baru di oke, terus restart gitu kan. Lalu ini pun nggak ngaruh apa-apa.
Dan aku udah sudahlah, ini game udah nggak bisa di play, gimana cara playnya gitu loh. Jadi sistem restart sampai sistem tuh ada error ya kan, minta cek disk dan yang lain-lain gitu kan. Itu kemungkinan besar malah sistemku yang jadi masalah gitu kan. Sampai aku mau install Steam OS dan yang lain-lain, aku mikir dulu, aduh ini nanti aku punya sistem ada 2 ada 3 cuman buat main game, aku trading gimana, aku nggak cuman main game gitu kan. Dan hari ini aku baru ketemu solusi atau masalah dari akar ini. Jadi aku tidak sengaja aku install driver ini panjang ya jadi ceritanya ya. Aku ini curhat loh, bukan solusi loh. Aku curhat punya masalah, jadi skip aja kalau kalian nggak tahan curhatannya di akhir. Harusnya di awal sih aku jelasinnya. Jadi aku install GPU Nvidia driver Studio. Nvidia driver Studio. Aku deketin dulu ya. Jadi aku install GPU ini ya karena mau diinstal driver apapun juga nggak bisa. Aku juga penasaran mau cobain Nvidia graphic driver, si studio driver, maksudnya buat studio driver. Dan ketika diinstal dan play, wow, normal, jalan. Tetapi setelah di restart CPU-nya, komputernya crash lagi. Tetapi ketika option tersebut ada pilihannya namanya Nvidia GeForce Experience. Nah ini Nvidia GeForce Experience inilah solusinya. Jadi tinggal diklik di sini, ini entah dari mana asalnya. Dan ini tadi aku mendapatkan update untuk Nvidia GeForce-nya ini. Ini kalau dicek ini aku kan install di versi 16 sekian ya tadi ya. Ini yang tadi aku update di versi, ini ada versi 5.16.93. 56.193. Jadi di sini ini ada setup ini. Ini aku nggak tahu dapat dari mana. Kalau dari setupnya, ini ada sorry ini aku mau lanjut lagi yang tadi. Ini adalah Nvidia drivernya. Rilis ya akhir bulan Juli. Kalau dari setup sendiri aku nggak ada. Ini ada game apps dan yang lain-lain. Ini ada auto scanning sepertinya, dan auto scanning dan dia bisa mendeteksi game yang disupport. Nah di sinilah, ini klik detail aja. Nah di sini ada namanya setup. Nah ini ada namanya custom setting. Tinggal aja digeser ini HD, quality HD mentok rata kanan atau di performance-nya. Ini tinggal dipilih mau full screen atau Windows dan resolusinya full screen. Terus ini kalau mau performan ke sini, jadi untuk gambar di kecil-kecilin. Udah gitu toh. Ini kalau mau ditengahkan tinggal dia play. Nah kalau aku sih di rata kanan, langsung di optimal, di play, di cancel, terus jalankan aplikasi itu dari sini. Jadi Steam itu di sini 0. Jadi nggak ada aplikasi Steam yang terbuka. Jalankan di launch di sini. Ini adalah jaminan 90% tidak ada error. Selesai. Cuman itu. Jadi playnya dari sana. Ini 90% jalan. Jadi aku udah coba berkali-kali. Untuk errornya sangat minim. Jadi kalau sudah play game, kalian harus close, restart PC-nya baru play lagi. Itu sih jalan, jadi nggak ada masalah sih. Kalau misalkan error lagi ya restart komputer lagi. Jadi solusi saat ini yaitu untuk driver sendiri aku update yang driver GPU driver terbaru. Kalau kalian untuk GPU drivernya untuk game ready aku belum coba. Tetapi
bro, cerah banget ya. Oke. Untuk driver game ready-nya aku belum coba karena ini pun aku baru ketemu solusinya di GPU Studio Driver. Jadi untuk game ready aku nggak tahu. Kalau kalian mau coba di game ready silahkan. Kalau aku ntar dulu deh. Ini gila sih. Aku pengen main gamenya juga. Karena tadi aku udah ketemu cara menggunakan sleeping bag. Jadi belum berapa minggu yang lalu kan aku nggak main. Ini aku coba klik di Neoxa. Nah di wallet. Error accurate Neoxa no longer continue save as quit. Apa ini? Fatal error, ya ampun. Gantian error sih walletku. Windowsnya nge-freeze sih ya. Enggak ding. Kita coba cek di sini. Tax. Dia nggak jalan ya. Ada 2 ya. Kenapa dia bentrok sih? Apakah karena bentrok karena Neoxa core-nya ini? Tapi kalau aku cari di internet ada yang punya masalah seperti itu, cuman ada ketik-ketik apa gitu. Do you want to rebuild block database now? Kita rebuild dulu ya. Error loh. Shutdown. Tapi kok si gamenya juga error ya? Aku punya backup sih. Ya udah sih, intinya aku punya masalah itu udah selesai ya. Ini ada rebuild. Jadi aku terakhir tuh ada dapat masuk dari Neoxa itu tanggal 28, seingatku sih itu tanggal 28. Itu aku baru terakhir ini aku main di bulan lalu. Karena kan baru banget ini game kan. Dan itu pun aku juga mainnya beberapa kali tok, jarang, sering error. Jadi sehari itu cuma main sekali 2 kali itu karena kalau sekarang play gitu ya, sampai nanti itu baru selesai di play sampai finish itu kadang mainnya cuman mungkin 1 jam kurang, tapi buat repairnya itu berjam-jam. Pusing aku jadinya. Oke, thank you. Jadi sharingku cuman gitu aja. Terima kasih.